Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Alhamdulillah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi materi hari ini yang akan Bapak sampaikan materi apa? Kemarin sudah Bapak ingatkan? Salat dan zikir, Pak. Oh, sholat dan zikir ya. Termasuk tadi malam sudah belajar semua ini kelihatannya ini bacanya ini. Nah, jadi sebelum kita ke materi, terlebih dahulu ketua kelas memimpin doa atau yang mewakili, silakan ketua kelas atau mewakili pimpin doa sebelum belajar. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi kita sudah berdoa, kita mengecek siswa, ya kehadiran siswa. Jadi hari ini mungkin ada yang tidak masuk semua, atau Pak. ada yang izin atau bagaimana? Ada Pak yang sakit satu orang, Pak. Oh iya iya. Kalau sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, bisa masuk sekolah kembali. Ya, dan besok kita kunjungi ke rumahnya sama-sama ya. Siap, Pak. Ya, jadi pertemuan hari ini tujuannya adalah menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama. Yang kedua, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Itu tujuan materi hari ini yang kita bahas. Ya, jadi yang pertama adalah mana sholat. Ya. Mana sholat, anak-anak kelihatan tadi malam sudah belajar apa yang dikatakan sholat, apa yang dinamakan sholat. Pak. Ini doa, Pak. Ada yang bisa? Pak, doa. Oh, berdoa. Berdoa. Berdoa, ya, ya. Ibadah, Pak. Seperti itu, ya. Jadi sholat itu adalah wajib bagi seorang muslim, ya. Ya, Pak. Di kelas ini ada yang Nasrani atau yang apa selain itu? Atau Tidak ada, Pak. Islam semua, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi Ada Pak Roji, ya. Pak. Oh, iya, 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 iya. Jadi kita nggak sia-sia belajar tentang sholat karena kita adalah seiman, ya. Ya, seiman. Ya. Itu mana sholat secara bahasa adalah berdoa, meminta kebaikan. Meminta kebaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu untuk diri kita atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak? Diri kita, Pak. Oh, untuk diri kita. Ya. Istilahnya seperti contohnya seperti orang menabung itu ya. Kalau kita menabung nanti uangnya banyak untuk diri kita sendiri gitu. Iya, atau Pak, begitu? betul. Oh iya, pintar anak-anak. Tuh, ya. Terus yang menurut istilah adalah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang mulia dengan takbiratul ihram dan akhiri dengan salam. Ya. Jadi di situ istilah sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Ya. Anak-anak sudah bisa semua niat sholat subuh. Biasanya ada yang nggak sholat subuh ini. Apal, Pak. Apa? Coba salah satu angkat tangan dan dibaca niatnya saja. Gimana? Sholli fardhu subahi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Alhamdulillah pintar. Kita kasih aplaus teman-teman. Nah, jangan sampai kita sholat subuh ya. Kalau subuh itu kesiangan. Ya, kalau subuh itu tepat waktu. Ingat teman Bapak dulu itu
ditanya seperti itu, usolli fardhu subuhi subha begitu. Oh, termasuk sholatnya di waktu siang. Ya, itu anak-anak ya. Alhamdulillah ya, kita lanjut. Ya, sekarang berzikir. Ya. Tadi tentang sholat sudah paham, terus sekarang zikir. Zikir itu apa, Nak? Yang kamu pahami sendiri bagaimana? Ayo, yang Itu mau Mengingat itu, pada mengingat Allah, Allah, Pak. Pak. oh, mengingat. Ya. Ya. Kalau kita tidak ingat, termasuk kita tidak berzikir. Seperti itu atau bagaimana? Pak, termasuk orang lalai, Pak. Orang lalai. Termasuk kita jalan kaki, tidak mengatakan astagfirullah atau yang lain, itu termasuk lupa, ya? Iya, Pak. Oh iya, jadi setiap langkah kita, gerak-gerik kita harus kita berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena di situ diperintahkan untuk selalu berzikir, untuk mengagungkan kekuasaan dan kebesaran agar terhindar dari kesombongan. Ya. Yang sombong itu hanya Allah. Kita sebagai hamba nggak boleh sombong, anak-anak ya. Ya. Punya mobil baru sombong dan nyalain, ya nggak boleh ya. Ingat. Jadi Bapak ingatkan nanti seandainya ada orang sombong, nah itu termasuk tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu zikir, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti kita mempunyai cewek atau cowok, ya selalu kita ingat, ya enggak? Ya, Pak. Oh iya. Pak Roji punya, Pak. Saya Iya, belum. itu zikir. Zikir kepada ceweknya, Baru disebut namanya ada suci, ceweknya. suci, suci terus seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak Bapak ingatkan jangan sampai kita terlena dengan apa namanya itu keindahan dunia, terus kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut ya, sudah paham ya? Paham, Pak. Ya. Mana ini? Nah, ini ayat yang menerangkan kita disuruh sholat. Ya, sudah jelas ya. Nah, kita Bapak baca aja, anak-anak nanti mendengarkan. Ya, habis itu kita baca sama-sama nggak apa-apa ya. Itu apapun itu ada hadisnya, ya, ada apa namanya itu yang menerangkan. Jadi di situ diterangkan di dalam surat Al-Ankabut tentang kita diperintahkan sholat, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, itu ayat perintah kita sholat. Ya udah, nggak usah kita baca sama-sama ya, nanti biar nggak terlalu waktunya, kasihan guru yang lain nanti menunggu ya. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, ini tadi sholat, sekarang zikir. Itu ada perintahnya juga, kita disuruh mengingat ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, jelas anak-anak, orang yang beriman yang disuruh, kalau tidak beriman termasuk tidak berzikir. Ya, seandainya kita, orang tua kita kok tidak mengingat kepada Allah, termasuk enggak beriman.
Ya, walaupun orang Muslim, nak, ya, orang Muslim tapi nggak beriman, nah itu tidak dikatakan orang Islam sebenarnya, ya, paham ya? Ya, Bapak lanjut. Mana? Nah, cara berzikir itu ada aturannya, ya. Cara berzikir apapun itu diatur, ada aturannya, ya. Yang pertama kita dengan hati, dengan suara hati tidak boleh dilafalkan, ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Kita dengan suara hati, baca istighfar dalam hati, baca apa dalam hati, nah, itu poin yang pertama. Terus yang kedua harus diucapkan, biar tahu, oh, ketua kelasnya selalu berzikir, baca subhanallah, subhanallah terus. Ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, yaitu zikir dengan mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi ketiganya itu ada hubungannya, harus dalam hati, harus dan diucapkan, harus selalu kita bisa berzikir, bisa mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Ya, larangannya banyak, larangannya, perintahnya juga banyak. Ya. Ada yang ditanyakan anak sebelum Bapak lanjut? Udah jelas, Pak. Sudah jelas. Itu siapa yang ngantuk itu? Ada yang ngantuk itu? Siapa itu? Pak Ayo Roji, keluar Pak. dulu. Pak Roji, Pak. Udah jelas, Pak. Suruh wudu dulu, biar ceria, biar terang hatinya. Ya, Ya, Pak Roji, ya Pak Roji. ya, wudu, ya. Terima kasih, sudah wudu, ya, terima kasih, ya. Tepuk Ya, semangat. berwudu. Nah, jangan cuci muka, harus berwudu. Kalau cuci muka, mukanya aja. Kalau berwudu nanti semuanya kita cuci, termasuk hati kita bersihkan, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada poin yang kedua, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku yang tercela. Nah, jadi banyak orang yang sholat tapi masih bisa berbuat bohong, jahat, dan yang lain. Nah, apakah sholat tersebut itu bisa dikatakan orang yang Muslim sejati, anak-anak? Hai. Ya, Pak. Oh iya, jadi sholat yang khusyuk, yang tenang, itu bisa meraih ketakwaan ke puncak, ya sana bisa menghindari perbuatan yang tercela atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti tetangga Bapak, sholatnya rajin, ya nyurinya rajin, ya bohongnya rajin. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana itu, Ya. Pak? Nah, Dua-duanya dapat, Pak, ya. Anak-anak ada pertanyaan. Sholatnya khusyuk, perbuatannya juga khusyuk. Tapi ada yang nggak sholat, tapi perbuatan baik terus berjalan. Nah, itu pilih mana? Beribadah baik, tapi dia tidak sholat. Ayo anak-anak pilih yang mana? Nggak pilih dua-duanya, Pak. Oh, nggak pilih. Dua-duanya, Pak. Pintar. Kalau Bapak pilih sih, sholatnya lurus, perbuatan baik juga lurus. Seperti itu. Ya. Jangan ada istilah tinggallah, ambillah yang baik, tinggallah yang jelek, jangan seperti itu ya. Ya, jadi anak-anak sudah Bapak sampaikan semua tadi dari materi. Ya, ada yang ditambahkan, mungkin Bapak tadi lupa, mungkin ada tanyakan, silakan. Oh, enggak ada, ya udah. Oh, tanya siapa itu? Yang tengah tuh, siapa yang kecil itu? Lupa orang hitam itu. Pak Roji, Pak. Oh, Pak Ruci. Oh Iya, iya. Pak. Jelas sudah, Pak. Oh Udah iya, jelas, iya, Pak. iya, iya. Udah paham semua. Ya, terlalu jelas ya, Pak. Ya, terlalu Iya, jelas. alhamdulillah sudah jelas. Iya. Tanya Pak Guru. Iya. Jadi ini sekarang ada tugas untuk
Bapak untuk siswa ya dari materi yang Bapak sampaikan tadi ini dikerjakan secara individu ya, individu terus untuk dikumpulkan nanti pada waktu ada jam agama lagi ya. Yang pertama itu bagaimana penerapan sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu harus nggak boleh cari di Google nanti ya, nggak boleh cari di Google. Saya Google itu nggak bisa diajak dialog, ya saya Google itu, tapi dia pintar. Ya. Terus yang kedua, Saya Panji Gumilang. ya, yang kedua carilah dan tulis dalilnya yang Bapak baca tadi itu nanti dicari di Al-Quran ya, Al-Quran atau hadis mana yang menerangkan sholat dan zikir sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, semakin banyak siswa mencari nanti semakin banyak Bapak kasih nilai ya. Dan Bapak kasih nilai bintang-bintang ya, bukan angka lagi nanti ya, bintang-bintang ya. Itu mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita jalankan di dalam keseharian kita. Amin, amin. Amin. Jadi semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.